12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, tapi biarlah kamu tetap menyala-nyala dan layak Tuhan. Masih apa saudara? Sebelah sini dulu, sebelah sini dulu. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, tapi biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layak. Sekali, 1, 2, 3. Sebelah kiri saya. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya sama-sama. 3, 2, 1. Saudaraku, kenapa kita harus menghafal firman? Tatkala dalam posisi yang gak nyaman, posisi dalam kelemahan, tatkala kita ingat firman Tuhan, dikatakan janganlah hendaknya kerajinan kendor. Artinya, saudara, kita diingatkan, rupanya kerajinan kita tidak boleh kendor. Tapi biarlah rohmu nyala-nyala dan melayani Tuhan. Posisi apapun, keadaan apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, di mana saja berada, kita tetap mengikut Kristus. Iso ora iso tetap mengikut Kristus. Amin. Oke. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema firman Tuhan saya berikan tema manusia roh dan isi. Saudara, rupanya orang yang terbangun di dalam manusia rohnya, orang yang terus membentuk imannya sampai di dalam kebenaran yang sebenarnya, yaitu membentuk manusia roh kita untuk mencapai satu rencana Tuhan. Jadi manusia roh yang terus menerus dibentuk oleh Tuhan sampai sesuai dengan rencananya, bukan tidak ada tujuan. Manusia yang sudah terbentuk, yang menjadikan kita kuat, ada tujuannya, yaitu untuk misi Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Tak kala murid-muridnya mencari makanan di luar, karena hari sudah siang, waktu makan siang. Silakan pergi ke sana, masak segol lah, kira-kira begitu. Yesus ada dalam perigi. Yesus ada dalam surga. Ada seorang perempuan Samaria datang siang hari. Biasanya kalau datang ke sumber itu pagi hari, dia datang ke siang hari. Dia datang di siang hari. Karena apa? Memang kondisi keadaannya, hidupnya memang sudah agak benar. Malu kalau bersama-sama dengan wanita-wanita yang lain. Nah, di sanalah percakapan dimulai dari air. Dan Yesus berbicara tentang air kehidupan. Wanita ini meminta air itu. Dan Yesus katakan, kalau kau percaya, engkau akan memperoleh air itu. Bercakap-cakaplah sampai Tuhan Yesus menyampaikan rahasia, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, hanya orang itu dengan Tuhan. Wanita itu bertobat percaya dan sebarkanlah seluruh Samaria orang percaya. Yesus sudah menerima suatu makanan, berita Injil disampaikan
Matius pasal 4:19. Yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Rupanya Tuhan mengajak supaya kita memiliki gaya hidup yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat setiap langkah Tuhan Yesus, setiap jalan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berada, Dia selalu memberikan sesuatu yang terbaik di sekitarnya. Tatkala Dia pergi ke kota lain, ada orang yang diusung dalam posisi mati, dan ada seorang ibu yang menangis karena harapannya hilang. Yesus memberikan jawaban. Orang yang mati, anak yang mati ini diberikan kehidupan. Tatkala Tuhan Yesus bertemu dengan Jairus, dia memiliki apa yang sakit. Di sana Yesus datang memberikan kesembuhan. Artinya, di mana saja Yesus berada, Dia selalu memberikan terang bagi sekitarnya. Dia selalu memberikan jawaban di dalam kehidupan orang-orang sekelilingnya. Makanya dikatakan, "Mari ikutlah aku. Aku dan kamu akan," masih akan ya, "kujadikan penjala manusia." Jadi untuk menjadi penjala manusia seorang harus menjadi murid dulu. Ada proses dulu. Tidak tiba-tiba orang ujuk-ujuk. Nggak tiba-tiba datang. Nggak tiba-tiba beroleh itu semua. Untuk menjadi penjala manusia, dia harus menjadi murid Kristus. Nah, makanya seorang murid itu harus memiliki kedisiplinan. Ya, kalau sekarang kan, karena zamannya zaman IT, zamannya teknologi yang canggih, sehingga tatkala orang kena pukul guru, dia bisa protes, guru bisa masuk penjara. Coba zaman saya gitu. Namanya kalau sudah salah itu bukan, ya, dia harus rasakan itu karena salah. Di program khusus saya itu bisa apa gini-gini. Wah, rasanya beris. Tapi nggak pernah ada yang protes. Cuma ada yang memang guru ini salah. Hanya itu saja. Orang tua biasa-biasa saja itu. Kalau kita lapor ya malah kalau kita lapor malah gimana? Makanya jangan nakal. Kira-kira sekarang. Makanya saudara, untuk menjadi murid itu, ya, kita harus disiplin, belajar dengan disiplin. Jadi kalau kita lihat, seorang murid akan belajar mendisiplinkan diri guna membangun manusia roh. Jadi disiplin itu membangun manusia roh. Disiplin itu kita sedang membentuk manusia roh kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam diri kita, tatkala ada dengan roh Allah, maka terbentuk sedemikian rupa sehingga semuanya untuk memuliakan Tuhan. Makanya kita harus belajar disiplin. Waktu jam doa disiplin dengan jam doa. Jadi saudara, disiplin itu komitmenmu ada dengan Tuhan. Kalau bangun pagi jam sekian, komitmen aja dengan Tuhan. Saya akan datang kepada Tuhan, saya akan memuji Tuhan, saya akan menyembah Tuhan. Komitmen.
kalau puasa ya komitmen. Saya jam 10 sudah 10 malam nggak makan. Nanti jam 5 sore baru makan. Itu komitmen pribadi kan. Mendisiplin diri. Kalau nanti jam 10 malam nggak makan, jam 9 pagi saya baru makan. Komitmen aja. Engkau sudah berpuasa. Ya. Dalam doa, dalam apapun, dalam ibadah, kalau komitmen jam 9:20 saya datang, ya itu komitmen. Jam 9 dia ada, kita tetap ada. Ya sebenarnya komitmen sampai seperti itu. Mari kita sudah bangun pagi, Pak. Padahal jamnya sudah dinaikkan sampai 7 menit. Jamnya sudah 7 menit. Sudah diremehkan 7 menit. Masih aja. Hari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, kita harus mendisiplin diri. Bukti dari kita sedang membangun manusia roh. Tujuannya supaya manusia roh kita kuat. Tujuannya supaya tatkala kita kuat dalam melakukan manusia roh kita kuat, kita mampu menghadapi setiap tantangan ke depan yang akan kita hadapi. Sebab tantangan ke depan yang kita hadapi masih panjang, masih perlu perjuangan. Kalau kita tidak memulai mendisiplin diri hidup kita, mendisiplin diri kita, kebiasaan buruk kita tidak empaskan, maka selamanya akan terus-menerus begitu. Maka kita tidak akan menjadi murid yang baik. Kita akan lihat nanti, murid yang baik itu Tuhan akan nyatakan apa sih? Murid yang baik adalah murid yang memiliki manusia roh yang kuat, memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang bertumbuh, memiliki iman yang tak tergoyahkan oleh situasi keadaan apapun. Tujuannya supaya kita bertahan di dalam pencobaan, kita bertahan dalam peperangan, sehingga kita akan menjadi seorang pemenang. Dan kalau kita menjadi seorang pemenang, maka hidup kita akan memberi dampak di sekitar kita. Kita akan dapat memberikan dampak. Dengan dampak inilah, maka orang akan bertanya kepada kita, siapa sebenarnya yang ada di dalam orang ini? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan orang ini? Kok terjadi suatu perubahan yang luar biasa? Kan dulu yang biasa melakukan yang gak baik, tetapi hari ini dia melakukan perkara-perkara yang baik. Sekali waktu ada seorang hamba Tuhan yang bernama Sustomo. Sustomo ini hamba Tuhan yang sekarang ada di Bandung. Karena keyakinannya, karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, ya, keluarganya nggak setuju, orang lingkungan nggak setuju, akhirnya dia ditangkap polisi dan kemudian diadili. Dan itu semua persetujuan dari orang tuanya juga dalam kesaksiannya itu. Kalau ditangkap polisi, diinterogasi, kau sudah menghinakan agama, engkau sudah mengkhianati agama, engkau sudah tidak lagi peduli dengan agama, dan engkau sudah meninggalkan agama. Ya, itu diinterogasi. Jawabannya seperti Bapak perintah. Dulu saya orang yang tidak ikut. Saya memimpin bikin. Saya melakukan kejahatan. Saya melakukan minuman keras sampai mabuk, pulang pagi hari karena mabuk. Tetapi yang saya alami setelah saya terima Tuhan Yesus, saya membangun manusia roh. Saya hidup di dalam kebenaran. Saya mengalami perubahan. Buktinya
geng. Saya tidak lagi membawa mereka untuk nakal, tetapi sekarang saya membawa mereka untuk hidup benar. Saya sudah tidak mabuk lagi. Saya hidup di hadapan. Pertanyaannya, kesalahan apa yang saya lakukan? Dengan melihat perubahan yang seperti ini, saudaraku, hidup dia berdampak di lingkungan dia, hidup berdampak di geng-geng motor dia, dan akhirnya orang ini, hamba Tuhan ini dilepas. Saudara, membangun manusia harus sampai terjadi perubahan di dalam diri kita. Sebelum kita terjadi suatu perubahan di dalam diri kita, mari kita terus-menerus berusaha, kita terus-menerus berjuang untuk sampai perubahan-perubahan yang maksimal terjadi di dalam diri kita. Apa murid Tuhan? Murid Tuhan dengan manusia, salah satu hal yang penting yang harus dipastikan seorang murid adalah keadaan manusia rohnya. Yang dilihat adalah manusia rohnya. Yang dilihat, sebenarnya kalau yang dilihat itu adalah perubahan hidupnya. Yang dilihat adalah perubahan imannya. Yang dilihat adalah perubahan karakternya. Kalau kita menganggap pertumbuhan iman kita, kalau kita menganggap manusia terus nyata terus memperbaharui hidup kita, maka yang terjadi adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan, mencuri, merampok, minum minuman keras, tetapi kebiasaan hal yang kecil yang harus berubah di dalam diri kita. Saya itu nonton wayang Kiseno, ya saya paling senang gitu. Jadi terus kemudian serinya Bagong gitu. Kalau ditanya sama Kiseno, ya kamu aja terus ya ngomong. Kenapa kamu? Soalnya aku suka bohong. Aku sangat pusing gitu. Suka bohong gitu. Daripada aku bohong, kepala aku pecah, lebih baik kamu ngomong aja. Hal yang kecil yang memang harus berubah. Yang tahu siapa? Yang tahu kita. Mungkin orang nggak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin orang nggak tahu apa yang kita sedang kerjakan dan itu dosa di hadapan Tuhan. Itu yang harus berubah. Makanya yang penting di dalam kehidupan kita, di dalam manusia kita, yaitu ditunjukkan dengan perubahan hidup kita. Makanya setelah kita mengalami kelahiran kembali, kita menjadi ciptaan baru. Dalam 2 Korintus pasal 5:17. Jadi siapa yang di dalam Kristus dikatakan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudaraku, mengalami kelahiran baru, ya, mengalami terus kebangunan dalam manusia roh kita, mengalami dalam pertumbuhan iman kita, pertumbuhan dalam rohani kita, harus sampai terjadi perubahan, harus sampai terjadi ciptaan baru. Karena terus kalau roh Allah nyata di dalam hidup kita, roh Allah itu memperbaharui di dalam diri kita, kita menjadi ciptaan baru, maka yang lama itu akan berlalu. Seringkali orang ilustrasikan tatkala ada kotoran di dalam gelas dan kemudian diisi air itu sampai meluber. Kalau terus menerus air itu mengalir kepada gelas ini, maka kotoran-kotoran itu akan hilang. Kenapa? Karena terus mengalir. Saudara, kalau Roh Kudus terus memenuhi kita, Roh Kudus terus memimpin kita, Roh Kudus
maka kehidupan lama kita pasti akan hilang. Namun demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan manusia itu masih bercokol. Manusia lama itu masih ada di dalam diri kita, masih bercokol di dalam jiwa kita. Jiwa itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak kita. Kadang-kadang pikiran yang jahat masih ada di dalam kita. Kadang-kadang perasaan kita kepada seseorang masih belum bisa bersih. Kadang-kadang kehendak kita berlebihan. Dan saudara, kalau itu tetap kita pertahankan dan kita tidak mengizinkan Roh Kudus nyata atas hidup kita, mengalir di dalam diri kita, ya, kita tidak akan pernah terbentuk. Ya, kita tidak akan pernah mengalami satu perubahan di dalam diri kita, sehingga yang disebut manusia roh dalam pertumbuhan iman kita, dalam perubahan hidup kita tidak nyata, tidak terjadi. Ya, dikatakan kita belum menjadi murid yang sejati. Padahal murid yang sejati adalah dia mengalami perubahan dalam hidup. Makanya saudaraku, manusia lama kita itu perlu dilepaskan, perlu dilepaskan. Supaya apa? Kita mengenakan manusia baru. Tatkala kita mengenakan manusia baru, firman Tuhan yang datang kepada kita selalu ada tempatnya. Kenapa? Hati kita sudah berubah. Hati kita seperti tanah yang subur. Tak kalau firman Tuhan datang kepada kita, ada tanah yang subur, maka benih itu akan bertumbuh. Dan benih itu akan terus mengalami pertumbuhan sampai menghasilkan buah. Dan apa buahnya? Buahnya adalah buah-buah pertobatan. Sampai nantinya kita akan mencapai namanya buah roh. Ya? Makanya melalui pembaharuan dalam roh dan pikiran itu hanya dapat dikerjakan oleh firman. Kalau kita terus mengalirkan firman, kita tetap nempel pada pokok yang benar. Dan rantai itu menghisap dari pokok yang benar Kristus, yaitu firman Tuhan, maka pembaharuan itu akan nyata di dalam hidup kita. Nah, kalau pembaharuan budi nyata dalam hidup kita, pasti akan nampak dan kita akan menjadi saksi. Apa tujuannya untuk kita menjadi saksi? Mengabarkan kabar baik. Mungkin kau berkata, saya tidak bisa ngomong, Pak. Saya tidak bisa sampaikan firman Tuhan. Kalau saya sampaikan firman Tuhan, Pak, mulut saya itu agak ngilu, keluh, tidak terucapkan. Padahal sudah saya program, Pak, dari belakang sudah baik, pikiran saya sudah baik. Kalau sudah ke depan, Pak, tidak bisa ngomong. Bisa terjadi hal itu di dalam diri kita. Tetapi saudara, untuk karakter, untuk sifat hidup kita yang mengalami perubahan itu yang akan dapat dibaca oleh orang. Makanya firman Tuhan katakan kamu adalah suratan yang terbuka. Apa itu suratan terbuka? Kita sedang menyajikan suatu kata-kata, menyajikan suatu bacaan kepada orang lain. Ini loh bacaan hidupku. Karena terjadi perubahan, aku dapat membaca itu. Rupanya saudaraku, tak kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita menjadi murid sejati, Tuhan memberikan rahasia. Jadi rahasia firman Tuhan itu dibukakan kepada siapa? Kepada murid sejati. Ya, diklik. Konsentrasi. Ya. Makanya dikatakan, kita baca firman Tuhan Yohanes pasal 8, 31, 32. 321. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu tetap di dalam firman, kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam disiplin akan perintah Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran, dan apapun yang kita lakukan dengan disiplin kita kerjakan. Kita disiplin dengan waktu, kita disiplin kalau kita berhubungan dengan Tuhan dalam doa, kita disiplin dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai seorang pekerja. Kita disiplin dalam melakukan apapun. Karena kita adalah murid, maka disebut di sana, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kalau kita menjadi murid sejati, apa yang akan Tuhan lakukan? Katakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu dibukakan, kebenaran itu disingkapkan. Makanya di dalam perjanjian lama banyak nubuat-nubuatan yang akan terjadi dan yang digenapi di dalam Kristus. Tetapi bangsa Israel tidak melihat kebenaran firman. Seorang Mesias yang sudah dinubuatkan akan hadir, akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Mata orang Israel, mata rohani mereka tertutup. Mereka hanya disibukkan oleh kesibukan pribadi. Mereka hanya disibukkan dengan pengajaran-pengajaran manusia. Apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki? Hanya ajaran-ajaran manusia. Makanya kalau ajaran manusia, mereka berdoa itu di pinggir-pinggir jalan, ingin diketahui. Oh, orang ini alim, oh orang ini benar-benar ya ibadah. Hanya diketahui, ingin diketahui. Makanya firman Tuhan itu tidak tersingkap di dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan itu dibukakan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Makanya kalau Petrus ditanya, Petrus, menurutmu siapakah? Petrus menjawab, engkau Mesias. Dibukakan, kebenaran itu disingkapkan. Karena apa? Murid-murid ini datang kepada terang, disingkapkan apa yang tertutup di masa perjanjian di dalam nubuatan-nubuatan, tetapi disingkapkan kepada siapa? Kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu mengerti, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah itu Yesus. Makanya hatinya diterangi oleh Tuhan. Tapi bagi mereka yang menolak, yang tidak mengetahui kebenaran yang tersingkap itu, karena memang mereka bukan murid. Ya. Langkah yang dilakukan, jadi kita harus bisa menyalibkan manusia lama, meninggalkan manusia lama, menguburkan manusia lama itu. Tidak membiarkan anggota tubuh itu dikuasai oleh dosa. Jadi langkah yang harus kita lakukan, mematikan manusia lama, tidak membiarkan tubuh kita dikuasai oleh dosa, sehingga dipakai untuk menjadi alat, untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi senjata kebenaran. Dan kalau kita menjadi senjata kebenaran, kita ada alat Tuhan, maka namanya senjata kebenaran itulah yang akan dapat membuat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita memilih, ya, kita dapat menjadi dampak, merasakan dampak dari hidup kita, merasakan dampak dari buah roh, merasakan dampak
dari perubahan hidup kita, merasakan dampak dari manusia roh kita. Dengan manusia roh kita ini, dampak itu akan dapat dirasakan oleh sekeliling kita. Sebab dikatakan Roma pasal 8:5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa sih perbuatan daging? Kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 5:19, perbuatan daging telahnya cabulan, berpergian, saja. Tetapi apa buah roh itu? Kasih, sukacita, kedamaian, dan selanjutnya. Makanya saudaraku, langkah yang kita lakukan adalah menyalibkan manusia lama kita. Hidup di dalam roh, bukan hidup dari daging. Makanya perlu ada hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi hidup menurut roh, hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus yang memampukan dan memberi kehidupan untuk membangun segala keadaan, ya. Membangun keintiman, mematikan keinginan daging, pikul salib, hidup menurut roh. Jadi saudara memikul salib, membangun keintiman, hidup menurut roh. Apa yang kita akan hasilkan? Yaitu buah pertobatan. Kita sudah mikul salib, hidup dipimpin roh, ya, hidup menurut apa yang Tuhan mau di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kita dapat membuahkan buah pertobatan. Kita dapat membuahkan kebenaran. Ini masih kita akan bahas terus. Membuahkan buah pertobatan, membuahkan buah kebenaran, ya, yaitu firman Tuhan digenapi di dalam diri kita, dan buah-buah roh, yaitu perubahan karakter. Karena korbannya masih 1 tahun dengan manusia roh, kita sedikit supaya kita terus belajar tentang bagaimana membangun manusia dan hidup kita betul-betul berkenan pada Tuhan. Makanya mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging ya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau hidupnya dalam kecabulan, hidup dalam iri hati, hidupnya dalam penyembahan Allah, bagaimana dia dapat berkenan kepada Tuhan? Tapi katakan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia telah menjadi satu roh dengan Dia. Artinya saudara, kita harus mengikatkan diri kita dengan roh supaya kita menyatu di dalam roh. Berikutnya, oleh sebab itu hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ayat awal kita. Silakan terakhir. Ayo kita sama baca. Mungkin hari ini harus sampai apa? Saya ambil yang pendek-pendek. Tadi sudah pendek-pendek kan, jangan anaknya keren. Tapi jalan tak nyala-nyala. Ini pendek juga. Nah, baca dulu. Galatia 5:16, oleh sebab itu hiduplah. Sebab itu hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan. Kalau kita ingat ayat ini, saudara, tatkala kita melakukan keinginan tatkala kita mau melakukan hal yang tidak baik, kita ingat, oh saya harus hidup roh, maka saya tidak akan melakukan keinginan saya. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Oleh sebab itu hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi, oleh sebab itu hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, berarti. Ya, enggak dulu. Dapat? Pokoknya
Galatia pasal 5:16. Kalau masih belum hafal nanti baca lagi di rumah. Udah? Tidak akan melupakan. Sudah sebelah sini? Oke. 3, 2, 1. Pelan-pelan saja. Di sebelah kanan saya itu. 3, 2, 1. Oleh sebab itu diawali. Oleh sebab itu. Ulang. Pelan-pelan aja. 3, 2, 1. Oleh sebab itu. Nah sekarang diawali dalam 3, 2, 1. Kalau pelan-pelan malah enak ya, malah berapa? Kali lagi 3, 2, 1. Oleh sebab itu hiduplah oleh Roh, maka Ya, 95. wih. Sekarang sebelah kiri saya. 3, 2, 1. Oleh Sebab itu hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. sama-sama pelan-pelan ya. 3, 2, 1. Oleh sebab itu hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Nah, gitu pelan-pelan saja. Oke, saudaraku, hari ini kita akan silakan pemain musik karena hari ini juga ada pelajaran anak, bisa ditarik ke depan di kursi. Tulis nama. Namanya dari kakak. Ya, silakan. Nama ditulis saja. Ini ya. Saudara, hari ini keluarga mahasiswa telah Tuhan berikan satu kepercayaan, yaitu seorang anak yang bernama Hosena Semponi Suprayogi. Namanya karena bapaknya pemusik, ada Semponi. Ruri Kesorimu. Jadi Hosena Semponi Suprayogi. Jadi seorang anak yang Tuhan berikan untuk dijaga di awal. Pertanyaannya begini, kenapa anak-anak Kenapa ada acara sakramen dalam pernikahan?
dalam firman Tuhan Markus pasal 10 ayat 13 sampai 15 katakan ini. Lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus supaya ia menjaga mereka. Tetapi rupanya pada waktu itu murid-muridnya sedang memarahinya. Ketika Yesus lihat hal itu, lalu Yesus marah. Tapi Yesus bukan marah ya. Kalau marah itu suka marah-marah. Tapi dia marah melihat sesuatu yang tidak benar. Dia marah kepada mereka dan dia katakan gini, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Artinya bawa anak-anak itu kepada, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kenapa anak-anak kecil tidak dibaptis? Karena anak kecil belum mengerti apa itu keselamatan. Yang mengerti keselamatan adalah orang tuanya. Bagaimana keselamatan anak kecil ini? Keselamatan anak ini tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya memiliki iman yang kuat, anak ini juga akan memperoleh keselamatan itu dalam hidup. Makanya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 mulai. Katakan begini, itu jadi pertanyaan juga. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Haruslah engkau perhatikan. Ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Keselamatan anak itu tergantung bagaimana orang tua. Makanya yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah perintah. Makanya orang tua harus mengajarkan firman Tuhan. Orang tua harus mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan. Orang tua harus mengajarkan kebaikan. Orang tua harus mengajarkan kesabaran kepada anaknya. Orang tua harus mengajarkan kesetiaan akan orang anaknya. Orang tua harus mengajarkan tentang kebaikan untuk anaknya. Karena itu perintah Tuhan. Makanya kapan kita mengajar anak-anak kita? Sejak masih kecil. Makanya saya datang kepada anak-anak kecil, selalu saya ajak ngobrol. Selalu saya ajak ngobrol. Mereka ngerti, pasti Tuhan memberikan pengertian. Ya, seorang bapak harus bisa ngajak ngobrol anaknya. Sudah diajak ngobrol belum? Ya. Apa opanya diajarkan anak ngajak ngobrol? Kalau sudah gugup, tak foto tak kirim bapaknya. Tapi diajak ngobrol. Makanya apa yang harus diajarkan? Katakan haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang pada waktu ya kepada anakmu dan membicarakan apabila kau duduk. Waktu duduk ajak ngobrol. Waktu duduk di rumah ajak ngobrol anakmu tentang kasih. Istri saya kalau ngobrol sama anak itu ya, anak manis, anaknya Tuhan Yesus. Anak manis adalah Hosena. Jadi pikirannya terekam. Saya anak manis. Jangan mudah teman nakal siapa ini? Pikiran anak itu nakal. Sudah manis bilang nakal lagi. Kadang-kadang itu tidak sengaja bilang ini cucu saya nakal. Padahal nakal itu mereka sebenarnya akan bilang manis, cuma malu saja kan begitu kan? Nggak begitu.
Tujuannya adalah anak ini mulai ditanamkan hal yang baik, ditanamkan hal yang benar. Makanya hal yang benar itu harus diajarkan waktu duduk di rumah. Apabila engkau sedang berjalan, waktu berjalan diajar ngobrol, diajarkan tentang kasih, diajarkan tentang kesabaran, diajarkan tentang kebenaran. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga mau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di lain. Diikat, artinya kebenaran itu tidak boleh terlepas. Ditaruh di dalam dada, artinya sudah tertanam, supaya tertanam kebenaran itu pada anak itu. Ya, mengikatnya sebagai tanda pada tangan dan untuk menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiap pintu rumahmu, bukan dituliskan dalam bentuk tiap pintu tentang hal itu, boleh juga, tetapi setiap keluar masuk itu dituliskan firman Tuhan, dituliskan ajaran kasih, dituliskan nilai-nilai firman Tuhan kepada kita, keluar masuk kita, diajarkan itu. Dan apabila kita menjadi orang tua yang aktif sedemikian, respon dengan firman Tuhan, melakukan perilaku, maka anak ini akan mengalami satu pertumbuhan yang hati pikirannya diisi dengan nilai-nilai firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ishak dan Ibu Ishak bersedia menanamkan nilai-nilai firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan waktu duduk di rumah, waktu sedang berjalan, waktu sedang berbaring, atau waktu bangun? Apakah kalian bersedia mengajarkan nilai firman Tuhan kepada anak, kepada Hosena? Apa jawabnya? Iya. Itu jawabanmu di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Artinya anakmu sedang dipersiapkan Tuhan menjadi anaknya. Itu saya tetap duduk, ya Bapak Ibu saya sudah berdiri, kita akan angkat satu pujian kasih dari surga.
Engkau akan bertumbuh menjadi anak yang manis. Engkau bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran firman Tuhan, anak yang dengar-dengaran orang tua, anak yang mau melayani ke depan di dalam hidupnya untuk Tuhan dan Tuhan. Biarlah terus memegang Tuhan dengan tangan yang ajaib, membawa setiap kerinduan orang tuanya dan cita-citanya akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kalau demikian, aku menyerahkan Hosea Simponi Suprayoga ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan menjadi bagian di dalam hidup. Lembaran yang putih terus akan diisi dengan kebenaran firman, sehingga dia akan mengalami pertumbuhan yang sehat, yang kuat, sehingga anakku ini memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah atas kita. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih kebenaran. Buat hari ini untuk keluarga Risa yang sudah membawa anaknya Hosea Simponi Suprayoga. Biarlah ke depan anakmu akan mengalami kebenaran, kasih dan kuasa, dan berkat-Mu boleh Kau curahkan kepada orang tuanya. Hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat. Biarlah dalam berjuang untuk membangun manusia, berjuang untuk menumbuhkan iman, berjuang untuk menjadi murid Kristus yang sejati, hidup di dalam kedisiplinan, disiplin di dalam melakukan perintah Tuhan, disiplin dalam waktu, disiplin di dalam doa, disiplin dalam ibadah. Dalam perjuangan ini Kau memberikan kemampuan dan kekuatan, sehingga anak-anakmu akan mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal, sehingga tidak ada alasan untuk mereka tidak menikmati kasih yang besar dan tidak menikmati berkat itu, karena mereka hidup di dalam manusia roh yang sesungguhnya. Mereka hidup menjadi murid yang melakukan setiap perintah Tuhan.